Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada waktu 10 menit ya untuk bikin konten tentang Baim Wong yang sedang dalam proses pencarian dengan Paula. Udah 6 tahun mereka membina rumah tangga dan sudah punya 2 anak, tapi Baim membawa Paula ke pengadilan karena dia selingkuh dan memberikan bukti sampai 85. Dan beberapa teman Baim sudah menonton videonya, CCTV-nya, seperti Nikita Mirzani dan Nikita Mirzani. Saya dengar tampaknya dia membenarkan dan berpihak pada Baim, ya, Baim Wong. Bagaimana menurut Islam? Ya, ini kita tidak menuntut yang terjadi adalah perselingkuhan ya. Saya tidak mengatakan perzinahan, karena kalau dalam Islam menuduh orang berzina itu harus mendatangkan 4 saksi dan 4-empatnya harus melihat ya, golok itu dimasukkan ke dalam sarungnya, dan itu jangan mudah-mudah menuduh orang itu berzina. Tetapi 6 tahun menikah dan membina rumah tangga, dan kita lihat ratusan atau puluhan videonya tentang kemesraan dan kedekatan Baim dan istrinya dalam video-video di Baim Wong itu membuat kita memang tercengang. Tapi sebagai orang tua, tercengang bisa berpisah gitu loh maksudnya. Tapi sebagai orang tua yang berumur 64 tahun, deviasi penyimpangan itu adalah bagian dari kompleksitas jiwa manusia yang penuh dengan misteri gitu. Ngomong apa gitu. Jadi gimana sikap laki-laki ketika mendapati istrinya itu selingkuh? Kecuali kalau istrinya itu mau digoda orang lain, kita sebagai laki-laki jangan diam, tapi harus membela, harus cemburu. Janganlah jadi laki-laki itu yang dayus masa bodoh ketika istrinya itu diganggu. Jadi dalam konteks ini Baim adalah benar ketika istrinya itu diganggu sama orang lain, atau memang Paulanya itu juga sama-sama senang dengan laki-laki itu yang ternyata adalah teman Baim sendiri di dalam perusahaan Baim Wong itu. Ya tentu sikap yang harus diambil Baim adalah sudah benar membawa ke pengadilan dan meminta mengajukan perceraian ya, karena posisi istrinya Baim adalah bukan sedang diganggu, sedang digoda. Kalau sudah sedang digoda atau apalagi diperkosa, bagusnya memang dibela sama laki-laki sebagai suaminya. Tapi kalau posisinya Paula seperti sekarang, dia suka dengan laki-laki yang bukan suami yang sah, bukan dengan Baim, maka sebaiknya Baim melepaskan saja ya dengan cara menceraikan, dan biarkan perempuan itu, istrinya Baim itu dibawa oleh laki-laki yang dia sukai, dan tidak usah diurus kemudian, dan biarkan nanti pengadilan memutuskan, moga-moga hak asuh anaknya tetap ke ibunya, dan Baim berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anaknya untuk biaya hidup sepanjang hidup ya, karena dia adalah anaknya. Itu sikap pertama sudah benar. Tapi ada sikap yang ekstrim ketika saya lihat di TikTok itu ya. Oh ya, jadi lebih baik Baim melepaskan itu, karena, dan kedua, Baim hendaknya cepat menikah lagi aja sebagai laki-laki, karena banyak juga perempuan yang mungkin lebih setia ya, dibanding Paula, barangkali begitu ya. Jadi sebaiknya lepas dari persoalan-persoalan yang juga
menggayuti atau melingkungi ketidaksempurnaan sebagai laki-laki sebaiknya setelah terjadi perceraian yang sah menurut agama itu, menurut negara itu, maka jangan ambil posisi untuk hidup sendiri, tapi tetaplah membina rumah tangga dengan perempuan yang baru, dengan istri yang baru. Yang kedua, ada kasus yang lebih ekstrim ya. Laki-laki, saya lihat di TikTok, laki-laki mendapati suaminya, mendapati istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain di kamar, dan masyarakat sudah mengepung kamar itu, dan kelihatannya perbuatan tidak senonoh itu sudah sering terjadi, sehingga ketika laki-laki itu datang menjumpai istrinya yang sedang berselingkuh, maka yang pertama dia membawa pistol dan ditembak laki-laki yang berselingkuh dengan istrinya itu ditembak. Tapi suara tembakan itu tidak tampak kecuali terdengar dan disaksikan oleh masyarakat di dalam sebuah kamar itu. Laki-laki itu ditembak, kemudian yang kedua yang ditembak adalah istrinya yang berselingkuh. Jadi dua-duanya orang yang berselingkuh itu dibunuh oleh laki-laki yang baru datang, yang ternyata suami dari perempuan yang berselingkuh itu. Jadi ini tindakan yang tidak dibenarkan menurut Islam ya. Dua-duanya langsung dibunuh, lakinya dibunuh, istrinya dibunuh oleh suaminya sendiri karena kedapatan selingkuh. Yes, dari kacamata manusia dia laki-laki yang jantan, tapi dari segi Islam dia adalah laki-laki yang lemah. Kalau menurut Islam, yang berselingkuh itu kalau terbukti berzina, maka yang sudah pernah menikah, perempuan itu sudah menikah, maka dia dihukum rajam, dipendam, disisakan kepalanya, dan kemudian orang-orang beriman ya, setelah diputuskan oleh hakim bersalah, orang-orang beriman melemparkan perempuan berzina itu dengan batu sampai mati, bukan ditembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya siap-siap mau jualan ya.